Sosok hakim tangani kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi disorot. Inilah sosok hakim yang tangani kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya muridnya yang merupakan anak polisi. Sosok hakim di Pengadilan Negeri Andulo ikut jadi sorotan dalam kasus guru Supriyani. Ketiga hakim tersebut Hakim Ketua Stevi Rosano, SH, serta Hakim Anggota Vivi Fatmawati, SH dan Sigit Jati Kusumo, SH. Lantas, siapa sosok ketiga hakim tersebut? Hakim Stevi Rosano. Stevi merupakan lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Undip. Stevi mengawali karirnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bengkayang pada tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian ia menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan pada tahun 2020. Kini, Stevi jadi salah satu hakim di PN Andulo. Kasus terbaru yang ditanganinya adalah kasus Bu Guru Supriyani yang sedang viral. Hakim Vivi Fatmawati, disapa Vivi, menjabat PNS usai lolos seleksi pada 2017 lalu, penempatan di Banyuwangi, Jawa Timur, Jatim. 2 tahun 6 bulan mengabdi di Jawa Timur, dirinya kemudian pindah di Konawe Selatan. Tercatat pula Vivi Fatmawati merupakan lulusan S1 Universitas Sulawesi Tenggara, Unsultra. Lalu melanjutkan jenjang S2 di Universitas Halu Oleo, UHO, Kendari. Sementara sang suami merupakan seorang hakim di PN Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara. Hakim Sigit Jati Kusumo. Tak banyak informasi tentang Hakim Sigit Jati Kusumo di dunia maya. Melansir dari laman PN Andulo, Sigit saat ini berpangkat penata muda tingkat 1 golongan 3, B. Diketahui, Pengadilan Negeri, PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang perdana kasus dugaan penganiayaan anak polisi dengan terdakwa Supriyani yang merupakan guru honorer, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Mengutip pemberitaan Kompas.id, ribuan orang hadir di PN Andulo untuk memberikan dukungan dan semangat. Fakta baru kasus guru Supriyani, ternyata korban bukan muridnya. Inilah fakta baru soal kasus guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani mengaku ternyata korban bukan muridnya. Supriyani menceritakan, kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat itu, Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Demi Allah Pak, saya tidak melakukan hal itu, ujar Supriyani dalam wawancara khusus di YouTube Tribun News Sultra Official, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, lalu. Ia kemudian melanjutkan, ternyata korban bukan merupakan muridnya. Karena itu anak bukan muridku. Korban ada di kelas 1A. Saya mengajar di kelas 1B, lanjut Supriyani. Supriyani pun menuturkan, kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara itu, ia mengaku di hari tersebut, dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya, Ibu Lilis, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah. Ada di kelas, lanjut Supriyani. Supriyani juga menuturkan, di hari tersebut tak ada kejadian apapun di sekolahnya. Di situ gak ada kejadian apa-apa, ujarnya. Supriyani pun menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Saya bilang ke Kapolsek, penyidik, dan orang tua korban, saya tak melakukan perbuatan itu, lanjutnya. Supriyani pun menceritakan bahwa orang tua korban justru tak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani mengaku diintimidasi. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi.
Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun, Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. "Tidak mau, Pak. Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan perbuatan itu," lanjutnya. Diwartakan sebelumnya, nama Supriyani viral di media sosial. Nama Supriyani banyak diperbincangkan lantaran ia ditahan usai ditetapkan tersangka karena dituduh memukul muridnya. Supriyani dituduh aniaya murid yang merupakan seorang anak polisi yang bertugas di Polsek Baito, Konsel. Kini, Supriyani pun sudah menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan. Sidang perdana dilakukan Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dan terbaru, Supriyani jalani sidang keempatnya kemarin, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dugaan rekayasa kasus guru Supriyani terungkap saat di pengadilan. Dugaan rekayasa kasus guru aniaya murid di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, mencuat. Hal tersebut mencuat saat sidang lanjutan guru SDN 4 Baito, Konsel, Supriyani yang diduga aniaya muridnya, pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Terkait dugaan rekayasa kasus ini, diungkapkan kuasa hukum Supriyani, bernama Andri Darmawan. Sidang kasus guru aniaya murid di Konsel sudah berlangsung 4 kali. Di hari Rabu kemarin, jaksa menghadirkan 5 saksi, yakni kedua orang tua korban, kepala sekolah serta 2 guru SDN 4 Baito, Konsel. Kuasa hukum Supriyani mengatakan dari fakta persidangan, kalau kesaksian disampaikan NF dan Aibda HW berbeda. "Kita sudah mendengar keterangan saksi, keterangannya bisa dianggap alat bukti saksi," katanya kepada tribunnews.sultra.com, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Kronologi kesaksian guru bernama Lilis berbeda dikemukakan istri dari Kanit Intel Polsek Baito tersebut. Pertama tadi masalah Ibu Lilis selesai bahwa tanggal 24 hari Rabu kejadiannya di tanggal itu. Ibu Lilis dimulai pukul 7.30 WITA di sekolah sampai pukul 12 WITA, anak-anak itu kan masuk pukul 7.30 WITA sampai pukul 10 WITA. Ibu Lilis cuman meninggalkan kelas pada pukul 9 WITA untuk absen di ruang kantor. Jaraknya cuman ada satu kelas yaitu ruangannya Ibu Supriyani. Itu pun tidak cukup 5 menit datang kembali, jelasnya. Ditanyakan tadi apakah ada kejadian pemukulan? Kan keterangan anak kemarin beda-beda, ada yang bilang kejadian pemukulan pukul 8.30 WITA, ada yang tidak tahu jamnya. Ada yang bilang pukul 10 WITA. Kami sudah konfirmasi semua pukul 8.30 WITA, Ibu Lilis masih di ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa, ujar Andri. Andri juga menjelaskan proses persidangan berbeda keterangan saksi anak dengan wali kelas. Keterangan pukul 10.30 WITA sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, Ibu Lilis mengatakan pukul 10 WITA. Itu sudah pulang semua anak karena memang jadwal pulangnya anak kelas 1 SD itu pada pukul 10 WITA, jadi selesai itu bahwa tidak ada kejadian, ujarnya. Andri juga menyebut ada nama baru yang disebut dalam laporan, tetapi tidak dijadikan saksi. Penting juga tadi bahwa ada 17 murid di kelas 1A cuman 2 yang mengatakan melihat yang kemarin sudah dihadirkan saksi semuanya termasuk W, katanya. W itu sebenarnya kalau kita lihat di laporan polisi mereka tuliskan di situ saksinya W waktu melapor. Itu kan ternyata W tidak pernah diajukan saksi oleh mereka dan saya sudah tanya tadi Ibu Lilis. Dia sudah pernah mendengarkan juga W mengatakan tidak pernah melihat. Padahal ada keterangan anak kemarin yang bilang bahwa sebelum dia pukul D katanya dia lagi main-main atau berbicara dengan W tapi kan anehnya bahwa W tidak dipukul, ujarnya. Terakhir, Andri meminta pihak Polri untuk menjadikan atensi khusus terkait masalah tersebut. Dari awal banyak rekayasa, Kapolri harus atensi kasus ini, ujarnya. Kondisi dan nasib anak polisi Aibda Wibowo Hashim yang mengaku dianiaya guru honorer bernama Supriyani belakangan jadi sorotan. Pasca kasus dugaan penganiayaan tersebut viral, anak polisi berinisial D, 6, itu rupanya tak lagi bersekolah. Hal itu lantaran D dikeluarkan dari sekolah gara-gara pihak sekolah membantah bahwa Supriyani telah memukuli D. Seperti diketahui, guru Supriyani dibela Asosiasi Guru di Kecamatan Baito, PGRI juga memuat ultimatum keras untuk terduga korban yakni D.
Lantaran surat tersebut beredar dan diterima keluarga Aibda Wibowo Hashim, masa depan korban kini terancam karena belum bisa bersekolah lagi. Pasca kasusnya viral, D terduga korban juga sering bertanya ke ibunya soal nasibnya. D bahkan sempat curhat ke sang ibu soal alasan kenapa ia tidak bersekolah lagi, padahal D harusnya mengenyam pendidikan di kelas 1 SD. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka.